Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa sekalian. Kita bertemu kembali dengan mata kuliah Sistem Enterprise. Kali ini kita akan membahas mengenai Knowledge Management atau manajemen pengetahuan. Mahasiswa sekalian, apa sih yang dimaksud dengan Knowledge Management atau manajemen pengetahuan itu? Adalah suatu sistem dan proses yang dikelola dengan baik. Dengan menggunakan sebuah aplikasi. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendukung kebutuhan masing-masing individu di dalam perusahaan. Individu atau bagian-bagian dari sebuah perusahaan sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang baik untuk mendukung strategi bisnis. Nah, letak knowledge management atau manajemen pengetahuan itu di sini ya, yang dibutuhkan oleh masing-masing bagian atau masing-masing individu yang digunakan diambil data dan informasinya. Hasil pengolahannya digunakan untuk mendukung strategi bisnis. Mahasiswa sekalian, silakan nanti dibaca sendiri di file yang saya berikan bagaimana penggunaan knowledge management, arti penting, dan manajemen pengetahuan merupakan suatu proses. Silakan nanti dibaca sendiri maksud dan keterangan-keterangannya. Kemudian kita akan membahas yang ini, fungsi adanya aplikasi manajemen pengetahuan. Ya, aplikasi manajemen pengetahuan atau aplikasi knowledge management itu letaknya di sini, bagian dari sebuah sistem enterprise. Jadi dari masing-masing bagian atau individu ini memberikan data yang disimpan pada database di sini, kemudian nanti akan diolah sehingga memberikan informasi yang berguna bagi setiap bagian atau individu pada perusahaan itu. Fungsi adanya aplikasi manajemen pengetahuan adalah sebagai perantara transfer pengetahuan antara penyedia dan pencari pengetahuan. Ya, tukar-menukar data, tukar-menukar informasi dan pengetahuan dalam sebuah sistem enterprise. Nah, itu sangat diperlukan untuk membuat strategi bisnis sehingga itu nanti bisa digunakan kalau dalam sistem informasi manajemen disebut dengan keuntungan atau keunggulan kompetitif. Keunggulan atau kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain atau perusahaan yang lain. Mahasiswa sekalian, ini adalah knowledge evolution. Dari data berubah menjadi informasi, berubah menjadi pengetahuan. Contoh data itu adalah suhu tubuh 38 derajat Celcius, hidung bengkak, tersumbat, mengeluarkan lendir, muka pucat, badan gemetar. Informasinya bahwa orang tersebut terkena COVID-19. Sehingga knowledge pengetahuan, ketika ada orang yang seperti itu, tidak usah ragu-ragu bahwa pengetahuan seperti itu dia terkena COVID-19. Data penjualan, data bulan, data minggu, data tahun, menjadi sebuah informasi dijadikan satu, bahwa bulan Agustus penjualan 500, bulan September penjualan 750, pengetahuannya bahwa setiap bulan September penjualan ternyata paling tinggi dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Ya, dari data menjadi informasi menjadi sebuah pengetahuan. Nah, data ini dikumpulkan di sini, kemudian diseleksi, dipecah atau dibagi menjadi bagian-bagian yang ditargetkan, ya, penjualan sendiri, pembelian sendiri, retur sendiri dan sebagainya. Kemudian diproses ya menjadi sebuah laporan-laporan. Selesai diproses maka ditransformasikan per bagian ya. Kemudian ini menjadi lebih detail lagi. Kemudian dipola. Data itu tersebut dipolakan sesuai dengan polanya dan menjadi sebuah knowledge atau pengetahuan. Ya. Jadi misalkan data penjualan per minggu, kemudian laporannya per minggu seperti apa yang terjual, barang apa saja, kemudian per minggu itu didetailkan, hari Senin terjual berapa, barangnya apa, hari Selasa terjual berapa, barangnya apa, dan seterusnya, kemudian dipolakan bahwa setiap minggu yang terjual seperti ini sehingga bisa diketahui pengetahuannya bahwa setiap minggu penjualan berjumlah sekian. Ya, kemudian
dari seleksi sampai dengan proses ini disebut dengan exploratory data mining, dan di sini adalah prediktif dari data mining. Nah, data mining ini Anda pasti sudah mengambil mata kuliah ini, digunakan untuk mengolah data-data. Jadi data yang ada di sini diolah, kemudian diprediksi, sehingga bisa menghasilkan suatu informasi dan knowledge pengetahuan yang sangat berguna. Ya, knowledge yang sangat berguna bagi perusahaan, sehingga perusahaan itu nanti tidak usah repot-repot lagi untuk mencari sesuatu atau pengetahuan yang baru, karena dengan data-data ini maka diolah dengan menggunakan data mining, maka sudah akan menghasilkan sebuah informasi dan menghasilkan pengetahuan yang baru, sehingga strategi perusahaan bisa diterapkan dengan tepat apa yang harus dilakukan perusahaan pada saat itu. Pada bulan apa sih penjualan sepatu itu paling tinggi? Nah, dicari pada bulan Juni ketika anak-anak mulai sekolah atau tahun ajaran baru. Nah, itu suatu pengetahuan, ya, suatu pengetahuan dipola kemudian menjadi suatu pengetahuan bahwa setiap bulan Juli penjualan sepatu mengalami kenaikan yang sangat tinggi, sehingga tidak usah mengira-ira atau stoknya terlalu banyak pada bulan-bulan tertentu tapi tidak laku, ya. Bulan-bulan yang paling dibutuhkan saja perusahaan atau toko akan menyetok barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada waktu itu. Nah, jadi knowledge ini letaknya di sini, pengetahuan yang didasarkan oleh data-data yang masuk dari sebuah perusahaan, dan knowledge management ini adalah bagian dari sebuah sistem enterprise. Sekian dulu mahasiswa, bila terlalu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.